Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk hadir di kegiatan pada pagi hari ini, yaitu Open House Grup Riset Foto Akustik. Grup Riset Foto Akustik sendiri di bawah pembinaan dari Bapak Dr. Mitrayana, SSI, MSI. Kalau untuk labnya sendiri berada di lantai 1 gedung Departemen Fisika FMIPA UGM. Oke, sebelum saya membacakan susunan acara, mungkin saya sampaikan dulu kepada peserta sekalian, mohon untuk memute Zoom-nya, nanti bisa diaktifkan pada saat sesi tanya jawab. Oke, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mitrayana, yaitu pengenalan tema penelitian. Terus susunan acara selanjutnya yaitu pengenalan dan pengoperasian sistem pencitraan foto akustik yang dibawakan oleh 3 pemateri. Yang pertama ada Mbak Caisarani Magfiro, SSI, ada Mas Rian Julianto, SSI, dan Mbak Eka Wahyuni, SPD. Dan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Oke, sebelum memasuki cara yang pertama, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diperkenankan selesai. Oke, marilah kita melangkah ke materi pertama, yaitu pengenalan tema penelitian. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Mitrayana, SSI, MSI. Persilakan. Terima kasih Mas. Izin share screen Mas. Ya, Pak. Ya, oke, siap. Sebentar. Ini kok ini? Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah. Kelihatan. Oke, baik. Nah, oke, kita lanjutkan saja ya. Jadi memang kita punya riset tuh kegiatan itu sejak sebetulnya dari tahun kita tuh grup kita itu, grup foto akustik itu ada sejak 98 sebetulnya ya. Jadi 98, kemudian saya sendiri dari sejak tahun 98, 2000 terus gitu. Kemudian memang tahun 2019 sampai 2030 roadmap ini dibuat ketika kita mengajukan penelitian PTUPT ya. Karena kan sudah roadmap tuh. Maka kita bikin dari 2019. Nah, sejak tahun 2019 ini fokus kita itu lebih banyak ke pemanfaatan laser dioda ya. Kenapa? Karena problemnya kita itu bukan di sumber kalau di situ kan, tapi bagaimana kita bisa menyusun algoritma dan sistem biar nanti lebih artinya kita mengolah otak kita gitu atau teman-teman gitu kan. Tidak, kalau saya dulu kan kerja kerasnya saya itu bagaimana menghidupkan lasernya tuh. Mati hidupnya itu di situ gitu loh. Nah, banyak yang berhasil, banyak juga yang tidak kan gitu. Tapi kalau sekarang ini lebih banyak ke bagaimana teman-teman belajar di algoritmanya saja gitu. Sementara sumbernya itu nggak masalah gitu kan. Jadi sumbernya ada, detektornya ada, nah habis itu kan tinggal bagaimana mengolah sinyalnya kan gitu. Sehingga kita inginnya ke sana dan nanti pengennya lagi ke depan memang kalau bisa kita membeli laser yang standar, peralatan yang standar. Nah, pun kita ingin nanti sistem kita itu lebih portable ya. Lebih portable, kemudian bisa diaplikasikan di klinis, pengennya gitu. Nah, sehingga peluang untuk topik-topik penelitian kita sangat membutuhkan ya dukungan dari teman-teman S2, teman-teman S1 gitu ya untuk ini mendukung ini gitu ya, mendukung riset kita. Nah, kita sekarang ini S3 punya sekitar berapa ya? Sekitar 4 orang ya. Mau daftar lagi 2 berarti ada 6 yang di sini. Sehingga dengan dukungan 6 orang S3, kemudian teman S2 itu
saya berharap apa namanya cepat dalam hal apa teknologinya lah gitu ya. Dan tentunya kita juga harus didukung oleh pendanaan. Nah, ya saya berencana sih mudah-mudahan dana kita bisa terus berjalan ya. Dana itu untuk apa? Selain untuk perangkat alat, juga untuk Anda ini publikasi ya gitu. Sehingga Anda hanya menggunakan otak saja lah gitu. Tidak usah menggunakan biaya kalau bisa kan gitu. Jadi apa namanya untuk riset, dana risetnya, dana publikasinya biar kita yang hire. Nah, sekarang ini saya punya dana, mudah-mudahan juga tidak dipotong karena gara-gara minyak goreng ya kan. Tahun ini seharusnya sih dana turun kira-kira 250-an juta lah. Tahun kemarin kan kita turun 150 juta, tahun ini kira-kira 250, tahun ketiga kira-kira 290-an juta. Nah, mudah-mudahan itu tidak dipotong oleh minyak goreng ya kan, sehingga harus turun drastis gitu. Sepertinya kita apa namanya mengusulkan tuh minimal kalau nggak salah kira-kira 1, sekian M ya gitu. Nah, jadi prinsip kalau prinsip nanti dijelaskan oleh teman-teman ya bahwa kita ini ingin memanfaatkan apa namanya sinyal akustik yang dibangkitkan oleh apa namanya objek ya karena dia menyerap foton yang dimodulasi atau di apa namanya di intensitasnya kita modulasi sehingga energinya juga termodulasi yang terserap membangkitkan ada thermal ekspansi ya kan yang sehingga itu menyebabkan adanya akustik di sekitar si objeknya tadi. Nah, kemudian nanti ditangkaplah oleh data acquisition card ya di situ. Kayak gitu, prinsipnya gampang. Nah, jadi ini beberapa peralatan yang sudah ada. Nah, ini yang apa peralatan nanti teman-teman akan nyebutkan ya. Jadi teman-teman makanya saya ada 3 orang karena ini ada 3 alat ya. Satu alat ini generasi pertama yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rani ya. Kemudian nanti alat yang kedua ini akan oleh Mas Rian dan kemudian yang ketiga oleh Mbak Eka ya akan lebih lanjut. Nah, kita punya 3 alat ini sementara. Nah, insya Allah kalau dana yang tahun kedua ini turun, saya mau beli 2 lagi. Kan berarti ada 5 tuh. 5 tambah nanti S3 itu rencananya juga akan bikin. Kalau ada 4 S3 di 7 lah. Jadi nanti rame ya di situ. Nanti alat-alat kecil-kecil, sing perencil gitu kan, jadi lumayan, jadi rame lah. Artinya kalau satu rusak kan bisa pakai yang lainnya gitu kan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini alat USG yang juga sekarang lagi dicoba oleh mahasiswa S1 ya. Mereka itu sebetulnya ingin mencoba mengkarakteristik dari probe-nya. Rencananya probe-nya ini mau kita copot, kita pasangkan di alat itu gitu loh. Kalau sekarang kan pakai apa mikrofon kondenser kan. Kalau Anda lihat yang ini kan, ini mikrofon kondenser nih kan. Nah, besok ini mau diganti sama ini gitu loh. Cuma ternyata untuk menggantinya itu juga tidak gampang karena ada interface kan antara apa namanya sistem ini dengan ini gitu. Nah, ternyata ada paper yang juga sistemnya tetap ada ini gitu loh. Cuman dia mendetek dari probe akustik yang kita pakai gitu. Nah, di sini gambarnya nanti bisa lebih jelas. Nah, bisa juga kita nanti menggandengkan USG ini dengan sistem yang ada gitu. Mungkin itu satu topik juga ya. Jadi kan kita tidak mencopot ini, jadi tetap ada gambarnya dari sini. Cuman si probe-nya sumber akustiknya tidak hanya dari apa namanya dari ultrasound, tapi dari akustik yang kita generate ya dengan laser itu gitu. Nah, ini juga teman-teman di S1 sudah mencoba bagaimana sih gambarnya kalau pakai LED yang dimodulasi gitu kan. Ada nggak sih perbedaan? Nah, mudah-mudahan ada perbedaan, berarti memang bisa gitu. Kalau nggak ada perbedaan gimana? Berarti ada hal yang harus kita selidiki lebih lanjut. Tapi paper ke sini sudah ada juga ya. Gitu. Nah, ini yang hasil-hasilnya gitu. Oke, mungkin Mas Aman itu ya yang dari saya. Jadi untuk teman-teman sekalian nanti bisa diperhatikan ya. Artinya topik-topiknya ini kalau di tempat saya biasanya kalau judul menyusul aja ya. Yang jelas Anda mempelajari tentang sistemnya dulu, kemudian softwarenya. Yang penting tadi tertarik dulu aja. Anda tertarik dulu untuk masuk di topik ini. Habis itu Anda belajar, nyantrik di teman-teman yang ada. Bisa ke Mbak Rani, bisa ke Mbak Eka, bisa ke Mas Rian. Anda belajar dulu aja. Anda silakan ke lab, pelajari dulu. Setelah apa namanya positif tertarik, ya Anda tinggal besok kan mengajukan judul aja ya gitu atau minta judul ke kita gitu atau mengambil
tesis ke kita atau skripsi ke saya, bisa ke Pak Ali Joko. Karena kan di Simaster itu kadang-kadang kan ada kendala ya, kalau sudah penuh itu nggak bisa masuk. Maka Anda bisa menghubungi Pak Ali Joko. Pak Ali Joko itu masih belum penuh, nanti walaupun tetap di bawah bimbingan saya, cuman nama pembimbing pertamanya Pak Ali Joko gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aman ya. Selamat untuk beropen house ya, biar lebih jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya mungkin sudah tadi yang disampaikan oleh Bapak Mitrayana. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan dan pengoperasian sistem pencitraan foto akustik. Yang pertama saya silakan kepada Mbak Caisarani Maxfiro MSc, SSC. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Aman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Sarani Makfiro. Pada kesempatan ini ingin berbagi atau memperkenalkan tentang sistem pencitraan fotoakustik berbasis laser dioda dan mikrofon kondenser. Yang mana kebetulan sistem ini juga saya gunakan untuk mengerjakan tesis. Nah, sistem pencitraan fotoakustik yang saya gunakan, yang ada di lab, itu susunan alatnya seperti ini. Jadi ada mikrofon. Nah, ini mikrofonnya ada mikrofon kondenser dengan serinya Behringer ECM 800. Di sini mikrofon berfungsi sebagai detektor sinyal akustiknya. Kemudian ada laser dioda. Nah, di lab itu lasernya ada dua. Ada laser dioda hijau dan laser dioda biru. Nah, laser ini dia berfungsi sebagai sumber eksitasinya. Kemudian ada ini adalah pergeseran X-ray state dan juga tempat untuk meletakkan sampel yang akan kita pelajari. Jadi ini mejanya itu bergerak ke arah kanan, kiri, dan atas bawah kayak gitu. Nah, kemudian ada sound card. Dan sound card di sini dia berfungsi untuk sebagai penguat ini suara yang ditangkap oleh mikrofon. Kemudian ada microcontroller. Di sini ada Arduino Mega dan Arduino Uno. Nah, kemudian semua alat ini dihubungkan ke laptop untuk dilakukan image processing. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk bagaimana pengoperasian alat dan pengambilan datanya. Untuk menyalakan alatnya, kita hubungkan dulu ATmega, kemudian adapter laser itu ke sumber listrik. Nah, untuk adapter laser di sini kan ada dua. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu, laser hijau atau yang laser biru. Kemudian kita nyalakan laptop. Nah, untuk di lab kebetulan laptopnya harus dicolok terus. Kayak gitu. Jadi pas kita pakai nggak usah dicabut. Kemudian kita hubungkan USB ke laptop. Nah, langkah yang berikutnya
setelah semua sistem kita nyalakan, kita melakukan modulasi frekuensi dan duty cycle dari lasernya. Nah, jadi dari laptop kita buka data-D, kemudian kita buka folder sistem Citra hapus final 2. Kemudian kita buka folder kemudian folder modulasi laser. Nah, dari sini nanti akan muncul tampilan program modulasi laser seperti ini. Nah, pada program ini dibuat untuk dua laser ya. Jadi ada laser hijau dan laser biru. Nah, saat kita akan misalnya kita akan menggunakan laser hijau, maka yang laser biru kita nonaktifkan programnya dengan cara kita beri tanda garis biru seperti ini. Kayak gini, artinya untuk laser birunya tidak aktif. Kayak gitu. Misal mau pakai laser biru, berarti yang laser hijaunya yang ini kita kasih garis miring 2 di depannya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa atur duty cycle yang kita pakai itu di sini. Ini bisa kita isi dari 10, 20, 30, kayak gitu. Terus kita isi frekuensi yang kita inginkan di sini. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita buka ini tools. Nah, dari tools nanti akan muncul beberapa pilihan. Kita bisa kita pilih ini board. Dari board kita pilih Arduino Genuino Uno. Kemudian pada bagian port ini masih di tools, kita pilih Arduino Genuino Uno. Nah, ketika semua sudah selesai, kita set. Selanjutnya kita run dengan klik tanda ini, tanda panah ke kanan. Nah, ditunggu dulu proses run-nya sampai selesai. Kalau proses running programnya sudah selesai, kita minimize. Nah, langkah berikutnya adalah upload kode program Livabase. Caranya hampir sama dengan modulasi tadi, cuma bedanya kita buka folder di Livabase-nya. Kemudian pilih Livabase yang Arduino file. Nanti akan muncul kode program seperti ini. Nah, dari sini kita langsung aja klik Tools, kemudian Board, kemudian pilih yang Arduino Genuino Mega or Mega 2560. Jadi kalau yang modulasi laser itu pakainya yang Genuino Uno. Kalau yang Livabase yang Genuino Mega. Kemudian portnya juga sama. Setelah selesai kita run programnya, setelah selesai running program, maka kita minimize aja. Nah, tahap berikutnya adalah karakterisasi mikrofon kondenser. Nah, ini adalah beberapa alat yang kita gunakan untuk karakterisasi mikrofon kondenser. Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk mengetahui apakah si mikrofon itu masih berfungsi atau tidak. Apakah mikrofonnya bisa mendeteksi sinyal suara dari sampel atau enggak, kayak gitu. Nah, alat yang kita gunakan di sini ada AFK yang udah terhubung sama speaker. Nah, kemudian AFK kita tekan di sini, terus speakernya itu kita dekatkan dengan si mikrofonnya. Kemudian setelah yang di alatnya beres, kita balik ke laptopnya, kita buka data D, kemudian kita pilih sistem Citra akustik final 22. Kemudian pilih data dan kita masuk ke modulasi laser. Nah, akan muncul program kayak gini. Di sini untuk karakterisasi mikrofon kondenser, duty cycle-nya diabaikan karena terus pengambilan data adalah di saatnya mati. Kita hanya perlu ubah-ubah frekuensinya. Biasa kita mulai dari 10 sampai dengan 20 Hz.
Kalau kita isi frekuensinya, kita cek lagi di bagian tools untuk memastikan board dan port adalah genuine uno. Nah, kemudian kita run programnya. Setelah selesai running program, kita dulu, terus kita balik ke folder Citra Simbol 22. Nah, di folder sistem Citra Simbol 2 kan ada beberapa pilihan. Kita buka yang sistem Citra Simbol. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih yang deteksi pusat akustik begitu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa ada grafik rekaman, kemudian ada FFT PSD 3, terus ada FFT PSD. Nah, pada bagian ini frekuensi laser ini kita isi dengan frekuensi yang akan kita uji atau akan kita gunakan. Catatannya frekuensinya harus sama dengan yang ada di program modulasi laser tadi. Setelah itu kita atur frekuensi pada AFG. Nah, pastikan di AFG frekuensinya juga sama. Jadi misal di sini di modulasi tadi 18.000, maka di sini juga 18.000, terus di AFG-nya juga 18.000. Nah, setelah itu kita jalankan programnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah suara aslinya. Kemudian ini suara yang udah dikenai FFT, tapi di filter, kemudian ini hasil filternya. Nah, supaya kita tahu frekuensi yang dideteksi oleh mikrofon nilainya itu berapa, ini kita klik kanan. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita import ke Excel. Nah, nanti akan muncul file Excel dengan data-datanya. Dari situ kita blok aja. Kemudian kita sort and filter, pilih yang too small. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, tadi kan kita misalkan masuk frekuensinya 18.000. Nah, setelah kita olah data yang dari LabVIEW tadi, ini ketemu 18.003. Dan ini artinya selisihnya kan nggak banyak dengan frekuensi yang dari AFG. Berarti mikrofonnya masih baik. Dalam pengukuran ini kita lakukan 3 kali di setiap frekuensi, kemudian dirata-ratakan. Dan untuk analisisnya kita buat grafik. Dan jangan lupa untuk save file Excel-nya dan screenshot. Jadi ini setiap ngambil data, ini harus di screenshot kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karakterisasi pergeseran XY stage. Nah, karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah si meja sampelnya itu masih bisa bergerak dengan sesuai atau bergerak tidak itu. Nah, caranya kita buka data D, kemudian masih sama kita masuk ke folder ini, kemudian kita langsung aja masuk ke modulasi laser. Nah, di modulasi laser, kita duty cycle-nya kita set 10%. Tujuannya, biar lasernya itu tidak berpendar, jadi kita bisa lihat titiknya. Kemudian, kita cek di tools. Nah, di situ dipastikan dulu board sama portnya adalah genuine uno, kemudian di run. Nah, selanjutnya kita minimize, kita masuk ke Livabase. Nah, dari Livabase di tools-nya, kita pastikan lagi bahwa board sama portnya adalah Arduino Mega. Kemudian kita run. Kita run, kemudian kita minimize, kita masuk ke ini, ke sistem Citra Akustik Final yang LabVIEW program. Nah, kemudian dari kotak dialog ini, kita pilih yang geser meja.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada gear, ini arti untuk memasukkan kita mau ngegeser mejanya itu berapa step. Kemudian arah, ini bisa kalau diklik nanti akan muncul pilihan kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kemudian ada step. Dan step di sini silakan nanti kita isi 0,2. Kayak gitu. Nah, untuk karakterisasi meja ini, teman-teman bisa meletakkan label atau sticky note gitu di meja. Nah, nanti sebelum programnya di-run, sebelum ini di-run, dititik dulu posisi awalnya, kemudian di-running programnya, sampai selesai, kemudian dititik lagi, kemudian di-running lagi sebanyak 5 kali. Nah, nanti dari titik 1 ke titik 2, itu dihitung jaraknya menggunakan jangka sorong. Kayak gitu. Nah, nanti ada 5 kali pengukuran dan dianalisis tentunya ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian ada karakterisasi daya laser. Alat yang kita gunakan adalah laser power meter seperti ini. Ini ada detektornya. Dan saat kita melakukan karakterisasi, detektornya ini kita letakkan tepat di tengah lasernya. Kayak gini. Nah, kemudian kita menjalankan program di lab view-nya di modulasi laser. Nah, untuk karakterisasi daya laser itu duty cycle, kita set di duty cycle ya. Di program modulasi lasernya bisa dimulai dari 10-20% gitu. Nah, setiap satu duty cycle itu kita amati selama 30 menit. Setiap 2 menit daya yang terukur di laser powernya tadi kita catat. Kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk men-scan objeknya? Untuk men-scan objek kita masih menggunakan program di modulasi frekuensi dan duty cycle. Nah, frekuensi dan duty cycle-nya kita isi sesuai kebutuhan. Kemudian kita letakkan sampelnya itu di atas meja dengan posisi mikrofonnya sedekat mungkin dengan objeknya. Nah, kemudian pada kotak dialog ini yang sistem citra akustik final, ini kita pilih scan foto akustik kayak gitu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada X, ada Y. Ini artinya kita mau geser ke arah Y berapa step, kemudian arah X, kemudian ke arah X berapa step, kemudian stepnya kita isi 0,2, step recordnya kita isi 1. Nah, frekuensinya ini diisi sama dengan yang ada di program modulasi. Terus kemudian ini ada hasil citra asli. Nah, untuk di sini nanti untuk menampilkan citra interpolasi. Untuk sebagai contoh, nah di sini saya menjalankan ke arah Y-nya 30 step, kemudian ke arah X 30 dengan frekuensi 17.000. Nah, hasil citra aslinya seperti ini, hitam putih. Kemudian setelah diinterpolasi, dia akan ada 3 warna. Jadi yang paling rendah intensitasnya itu adalah yang biru dan yang paling tinggi adalah yang merah. Nah, untuk tahu taraf intensitas akustik maksimumnya, nanti dari sini akan muncul kotak dialog untuk perintah simpan. Nah, yang perintah simpan yang pertama itu adalah untuk menyimpan data citra yang ini, yang hitam putih. Nah, untuk yang kedua, itu untuk menyimpan data citra interpolasi. Kayak gitu. Kita save file Excel-nya dan jangan lupa untuk di screenshot hasil citranya. Nah, kemudian untuk tahu duty cycle dan frekuensi berapa yang bagus untuk mencitrakan sampel kita, kita perlu melakukan pengaturan variasi frekuensi modulasi laser dan duty cycle. Nah, langkah-langkahnya seperti ini.
Jadi misal kemudian ketika kemudian baru dibantu oleh teman-teman dari Kepri. Jadi misalnya kita atur pertama frekuensi 16.000. Terus duty cycle-nya kita variasi dari 10, 20, 30, sampai 50. Kayak gitu. Nah, nanti taraf intensitas akustik yang tertinggi itu yang kita pakai untuk scan sampel kita. Kemudian untuk analisis citranya, di sini kita pakai software Origin. Nah, dari data citra yang hitam putih tadi, file Excel-nya kita import ke software Origin. Dari Origin kita tinggal plot kontur, kemudian color fill. Kayak gitu. Nanti udah akan muncul gambar dengan 3 warna beserta dengan taraf intensitas akustiknya. Kemudian analisis yang kedua adalah perbedaan taraf intensitas akustik sampel dengan medianya. Caranya cukup mudah dengan kita import data taraf intensitas akustik yang Excel tadi ke software Origin. Nah, setelah itu kita plot grafik antara step pergeseran dengan taraf intensitas akustiknya. Nah, untuk taraf intensitas akustiknya, kita ambil satu garis saja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Cesarani Mapiro atas materi yang disampaikan. Sebelum melangkah ke pemateri selanjutnya, mungkin saya ingatkan kepada peserta untuk mengikuti kegiatan sampai akhir, karena nanti di akhir kegiatan mohon bantuannya untuk aktifkan kamera sebagai dokumentasi. Oke, baik, kita melangkah ke pemateri selanjutnya. Saya persilakan kepada Mas Rian Julianto. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Ya, cek apa suara saya kedengaran, Mas? Terdengar, Mas. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang penggunaan alat fotoakustik laser dioda 450 nanometer. Jadi sebenarnya saya cerita dulu sedikit. Jadi alat yang untuk yang saya jelaskan ini sebenarnya mirip ya sama alat Mbak Faisarani. Namun ini versi pengembangan dari alat Mbak Faisarani yang tadinya versi 1,0 ya, ini berarti 2.0 ya. Oke. Untuk skema alatnya itu seperti ini yang ada di gambar. Mungkin teman-teman semua bisa lihat kalau di garis besarkan itu ada 8 bagian penting ya, bagian utama. Ada ini untuk menaruh sampel, kemudian ada lasernya, kemudian mikrofon kondensernya juga ada di sini. Kemudian motor penggerak dan sound card, kemudian ada kami juga pakai mikrokomputer Raspberry Pi. Kemudian ada microcontroller Arduino dan ada juga interface layar untuk melihat pengaturan dari sistem alatnya. Perlu kami sampaikan bahwa yang alat yang ini agak sedikit beda dalam metode penyekenannya dengan alat sebelumnya. Yang tadinya kan alatnya itu yang sebelumnya itu meja sampelnya ya yang bergerak. Namun yang alat yang ini yang kedua ini itu yang bergerak itu lasernya, laser beserta mikrofonnya, detektornya ya. Jadi itu titik perbedaannya. Selebihnya dari itu semuanya sama. Kemudian untuk alatnya biar bisa lebih jelas juga mungkin alatnya seperti ini, seperti yang di layar itu yang saya katakan tadi ada monitor untuk melihat alatnya bisa dikontrol. Kemudian ini segelumit alat sound card dan ada microcontroller, ada Raspberry Pi-nya juga. Jadi untuk alat ini kita
tidak menggunakan sistem operasi Windows ya. Jadi dia menggunakan Ubuntu LTS 18. Jadi mungkin teman-teman beberapa teman-teman mungkin sudah terbiasa ya dalam penggunaan sistem operasi Ubuntu. Jadi alat ini menggunakan Ubuntu. Kemudian ini yang dulu yang pada saat awal alat ini di-generate, dan sekarang itu alatnya sudah dilengkapi dengan box yang kedap suara. Jadi sudah ada material-material peredam di sini, di dalam boxnya, untuk mengurangi noise dari lingkungan. Kemudian untuk alatnya sendiri itu, untuk pengoperasiannya itu dimulai dengan mencolokkan semuanya ya, mencolokkan semua semua komponennya. Itu yang warna putih ini untuk colokan untuk Raspberry Pi, kemudian yang hitam ini ada monitor. Kalau di zoom lebih jauh itu akan kelihatan seperti ini. Ada laser juga, ada adaptor, ada konverter AC/DC. Jadi ada 4 colokan memang yang penting untuk dicolok untuk menghidupkan alat ini. Namun kalau dilihat dari prosedur pengambilan, prosedur pengonan alat ini, dia dimulai dengan mengaktifkan terlebih dahulu Raspberry Pi-nya dan monitornya. Nanti sudah masuk pada interface, baru kita mencolokkan laser dan konverter AC dan DC-nya. Nah, tidak lupa juga kita pastikan ya, untuk semua komponennya sudah tercolok dengan sesuai. Ini bisa saya lihatkan sedikit, ada laser diodanya. Kemudian, nah, untuk lasernya sendiri Mbak Kaisarani tadi laser hijau ya, dan laser biru. Kalau yang kami di alat ini, dia karena nggak bisa di custom, dia sudah satu kesatuan yang utuh. Dia untuk lasernya hanya laser dioda warna biru 450 nanometer. Ini merupakan mikrofon, kemudian sound card, dan ini susunan alatnya. Nah, setelah komponennya semua dicolok, ini kita masuk ke interface dari alatnya itu sendiri. Jadi ini merupakan tampilan awal ya dari jendela aplikasi Raspberry Pi-nya setelah di-on-kan. Kemudian kita klik yang ini. Ini sudah ada di desktop. Namanya Photo Acoustic Imaging. Kalau kita klik itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dia sudah berupa graphic user interface. Jadi sebelumnya itu kita ngupload codingan, ini sudah dalam satu kesatuan. Jadi kalau untuk kontrolnya semua hanya melewati aplikasi ini, foto akustik tomografi. Kemudian, nah kalau kita lihat menunya ada 2 menu sebenarnya, menu utama, yakni ada kalibrasi, laser modulasi, kemudian detektor, kemudian step motor. Jadi untuk kalibrasinya dimulai dari kalibrasi pertama. Kenapa perlu dikalibrasi? Sebenarnya kalau untuk laser modulasi dan detektor dan step motor ini sebenarnya tetap ya, harusnya dalam suatu sistem itu dia idealnya tetap. Namun kita perlu juga mengetahui apakah di saat itu performa alatnya sudah pada kondisi yang maksimum atau tidak. Jadi di setiap pengukuran itu perlu sekali untuk di awal pengukuran itu perlu kita untuk mengkalibrasi alatnya, dan kita dapat menentukan apakah memang alatnya sudah sesuai dengan spesifikasinya dengan apa yang tertera pada pada spesifikasi alat yang sudah ada. Jadi kita karakterisasi untuk laser modulasinya itu programnya seperti ini. Nanti dimasukkan frekuensi, kemudian duty cycle-nya nanti seperti yang Mbak Kaisarani tadi, ini kalau diinputkan misal frekuensi 18.000, kemudian duty cycle sekian, nanti kalau dihubungkan dengan audio sound generator dan ini untuk laser modulasi.
Jadi kalau kita set 18.000 dan duty cycle 30%, dan nanti kalau dihubungkan dengan optical field base itu alat untuk mengukur daya laser itu dapat terbaca ya berapa sebenarnya daya laser yang kita inputkan di sini. Di sini ada keterangan duty cycle. Jadi duty cycle yang kita miliki itu dapat diisi dari 0 sampai 90 ya. Jadi semakin banyak duty cycle yang kita masukkan harusnya menghasilkan daya laser yang besar juga. Jadi kalau misal kita set 40 dan kita set 90 duty cycle-nya itu daya laser yang terbaca dari alat pembaca daya itu berbeda. Harusnya bisa lebih tinggi yang 90. Itu tergantung dari sampel apa yang nantinya akan kita dan teman-teman gunakan. Ya kalau jaringan lunak itu biasanya kalau dari alat kami itu nggak sampai melebihi dari 50% duty cycle-nya karena biasanya akan hangus terbakar. Oke. Untuk modulasi itu untuk modulasi ini di bagian frekuensi kita karena kita punya mikrofon yang memang benar-benar dapat mendeteksi sampai 20.000 kHz. Jadi untuk di sini frekuensinya dapat dimodulasi sampai 1.000 sampai 19.000. Oke, kita lanjut. Itu untuk bagian karakterisasi laser modulasi. Kemudian untuk selanjutnya, kalau kita klik detektor, akan muncul untuk mengkalibrasi detektornya. Untuk detektornya sendiri, detektor ini yang dimaksud mikrofon ya, teman-teman. Untuk frekuensinya bisa diatur, misalnya kita pakai tadi ada audio function generator, kita set dia itu di 19.000 Hz. Nanti kita isi di sini. Nanti harapannya kalau kita kalau memang deteksinya bagus, maka di sini kan ada spectrum analyzer kan. Nanti akan muncul puncak yang puncak dia akan ngebaca secara real time untuk sajian data intensitasnya. Nanti akan muncul harusnya sih sama harusnya untuk frekuensi pembacaannya itu sama antara detektor yang di sini yang ditangkap, frekuensi detektor yang ada di sini sama frekuensi yang sudah kita atur di audio function generator. Jadi jika sudah sesuai nanti datanya dikumpulkan, kemudian sebanyak pengukurannya yang sudah dijelaskan sama Mbak Kaisarani dimasukkan ke Excel dan lain sebagainya. Nanti didapatkan data performa dari detektor yang akan kita gunakan. Setelah detektor ada step motor. Jadi penting juga ya untuk mengetahui apakah pergeseran lasernya itu sudah sesuai dengan pergeseran sungguhannya. Kan ini kita set alatnya dari program ya. Apakah yang kita set dari program itu sudah sesuai sama pergeseran nyatanya pada alat tersebut. Untuk kalau kita klik step motor itu akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk step motor ini karena ada angka-angka mungkin teman-teman agak ini. Untuk yang range-nya ini di sini ada tulisan 0,4. Di sini ada tulisan 0,4. Jadi 0,4 ini sebagai range pergeseran tiap step. Jadi misal kita karena ini pergeserannya ada 4 sumbu ya, bisa ke Y positif, X positif, Y negatif, X negatif. Jadi misal kita set 25 step dan pergeseran tiap stepnya 0,4 mm, jadi harapannya dia bergeser itu sampai 1. Misal kita di X-nya pada sumbu X, berarti dia sudah bergeser 1 cm ya. Jadi ini kalau dikali 25 kali 0,4 kan 1. Kemudian ini juga untuk Y-aksisnya 25 kali 0,4 1 cm. Berarti untuk pencitraannya nanti harapannya itu sudah mencakup 1 kali 1 cm. Nah, seperti itu. Jadi
misal kita mencitrakan objek itu yang lebih dari 1x1, nanti kita tentukan saja di sini. Jadi untuk range ini bisa diatur ya, bisa dirubah dari langkahnya sampai 0,2, 0,4, dan 0,6. Sedangkan untuk X-aksis dan Y-aksis itu bebas dari ukuran dan menyesuaikan dari ukuran sampel teman-teman semua. Kalau misalnya sudah ada sampel ujinya. Untuk pergeseran step motor ini, oh ya sudah sampai sampel uji ya. Oke, untuk step motor ini sebenarnya dia tinggal diuji saja. Apakah dia bergeser? Kalau kita klik 1 kali di sini, kemudian apakah sudah sesuai? Misal kita klik 25 kali di sini, apakah sudah bergeser 1 cm dan data tersebut kemudian diukur pakai jangka sorong, kemudian dimasukkan ke Excel dan dilihat performa pergeseran lasernya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan pergeseran nyatanya. Kemudian kita tinggalkan ya bagian kalibrasi karena saya rasa sudah jelas ya. Jadi setelah kita mengetahui performa dari alat dan dan untuk pengujiannya juga kita main di optimasi berapa. Jadi kita lanjut ke bagian fotoakustik tomografi ya. Ini untuk penyekenannya ya. Kalau ini diklik muncul tampilan seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu untuk frekuensi modulasi ini. Oke, untuk frekuensi modulasi nanti dimasukkan sesuai dengan karena kan sebelumnya datanya sudah kita optimasi ya. Jadi maksimum itu datanya itu bisa terbaca di frekuensi berapa, yang menghasilkan akustik yang bagus itu di frekuensi berapa. Nanti setelah dapat data optimasi kita masukkan di sini. Misal di sini sampel yang kita uji data frekuensi optimumnya yang menghasilkan intensitas optimum itu berada pada 16.000 Hz. Kemudian untuk duty cycle-nya itu kita set 30. Duty cycle ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau ini range-nya kita perbesar nanti menghasilkan daya yang besar pula. Kemudian range-nya yang tadi untuk pergeseran. Jadi pergeserannya modelnya kayak jalannya apa ya? Kayak ular ya. Jadi dia jalan. Jadi alat ini jalannya dia dari kiri ke kanan, kemudian turun sedikit ke bawah, kemudian belok lagi dari kanan ke kiri. Begitu seterusnya sampai terbentuk, misal kita set 1 kali 1 cm. Jadi kalau kita artikan dari pembacaan, kalau kita artikan dari data yang ada di sini yang tampil pada monitor, ini ada 0,4, 25, berarti untuk penyekenan 1 cm dan untuk delay-nya tiap ini 500 milisecond. Nah, untuk delay itu ya teman-teman sesuai dengan namanya ya, delay ya. Oke, setelah di set seperti ini, kita klik start. Nah, ini klik start dan mulailah sistemnya berjalan untuk menyeken menyeken bahan yang akan kita uji. Nah, kemudian ada ketentuan ya, ini agak tricky sebenarnya, ketentuan yang dalam scan ini perlu kita penuhi. Jadi saya jelaskan dulu, misal kita akan scan 1x1 kayak ini, jadi mulai scan-nya itu dari posisi kiri. Misal kotaknya ini sebagai area scan, jadi kita mulai dari yang paling kiri sini dan nanti lasernya akan berakhir di sini. Ya, jadi misal ini 1x1 karena kalau kita scan kalau kita scan datanya langsung 1x1 tanpa kita ambil media latar, jadinya hanya yang tampil cuma satu warna saja. Padahal sebenarnya kalau kita scan itu untuk membedakan dia dengan lingkungannya perlu media latar juga ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya berapa ukuran scan-nya biar media latar dan bahan itu bisa kelihatan perbedaan citranya, biar kita juga bisa ada gambaran, oh ternyata seperti ini ya dia setelah dicitrakan. Tentu ada perubahan dari media latar dibandingkan sampel. Seperti ini kalau kita lihat,
kalau misal media latarnya ini dan objeknya ini, maka nanti akan terscan dari sini sampai sini, dan harusnya sih kalau objeknya itu bundar akan menghasilkan citra yang melingkar di sini, atau objeknya kotak akan menghasilkan kotak di sini, dan tentunya ada media latar di sekitarnya. Kita lihat di bagian ini ya. Oke, kalau kita lihat di bagian sini itu media latar ada warna merah. Kemudian ini dites pakai batang ya, batang berbentuk persegi panjang. Nanti ternyata itu bisa mencitrakan dengan jelas ya untuk media latar dan bahannya. Nah itu, kalau misal setelah kita scan itu muncul gambar seperti ini, setelah selesai itu kita ada dua opsi yang bisa kita gunakan. Bisa kita pakai yang normal seperti ini atau yang versi neresnya. Jadi ini data ini bisa di-download, kemudian nanti downloadannya bisa masuk dalam format CSV, dan kemudian bisa dipergunakan untuk teman-teman semua untuk kepentingan yang lain dalam pengujian-pengujiannya seperti yang Mbak Kaisarani tadi omongkan sebelumnya. Mungkin itu dari penggunaan alat foto akustik yang 450 nanometer ini. Jika mungkin nanti ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rian Julianto atas materi yang disampaikan. Mungkin langsung saja saya serahkan lagi kepada pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Eka Wahyuni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Aman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, apakah PPT saya sudah terlihat? Oke. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem citra fotoakustik real-time berbasis laser dioda. Untuk prinsip kerjanya sebenarnya pada umumnya itu sama dengan yang dijelaskan oleh kedua rekan saya. Namun di sini untuk sistemnya, desainnya itu lebih sederhana dan juga lebih real-time gitu. Nah, untuk rangkaian sistem citra fotoakustiknya bisa dilihat pada slide. Jadi untuk sistem alatnya, rangkaiannya itu terdiri atas laser dioda dengan daya 300 mW dan panjang gelombang 405 nanometer. Nah, ini lasernya ini berfungsi sebagai pembangkit, sebagai sumber radiasi untuk pembangkit gelombang akustik ketika ditembakkan di sampelnya. Kemudian menggunakan mikrofon sebagai detektornya. Mikrofon ini nanti berfungsi sebagai detektor gelombang akustik yang terjadi pada sampel ketika dikenakan cahaya. Kemudian terdiri atas komponen perangkat keras. Di sini ada sound card. Sound card ini berfungsi untuk menghubungkan antara mikrofon dan juga microcontroller. Jadi di sini nanti sinyal gelombang akustik yang dideteksi oleh mikrofon itu nanti diubah menjadi sinyal listrik oleh sound card. Kemudian nanti bisa diinterpretasikan sesuai dengan yang kita inginkan di aplikasi kita. Nah, kemudian di sini juga ada meja preparat tempat sampelnya. Kemudian ada step motor. Step motor ini untuk menggerakkan sistem XY-nya. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Mbak Hesarani tadi, dia yang bergerak adalah meja preparatnya. Nah, kalau untuk alat ini yang bergerak adalah laser dan juga mikrofonnya seperti alat yang dijelaskan oleh Mas Rian tadi. Namun dari ketiga alat ini yang berbeda adalah panjang gelombangnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada laptop. Di laptop ini adalah tempat kita nanti mengolah citranya. Jadi di dalam laptop itu nanti ada dua aplikasi, aplikasi pengolah data dan juga aplikasi pengolah gambar yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu skema penelitian dan sampel.
Nah, untuk skema penelitian, yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan sampel. Nah, biasanya di laboratorium di grup kami itu menggunakan sampel jaringan biologi ataupun sampel berupa phantom begitu. Nah, setelah persiapan sampel, selanjutnya dilakukan karakterisasi awal alat fotoakustik tomografi. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi, cuman yang berbeda itu dari program aplikasinya saja. Tetapi untuk prosesnya itu semua sama, baik kalibrasi mikrofon maupun daya laser ataupun step motornya. Nah, karakterisasi ini dilakukan, nanti akan diperoleh data dari kalibrasi mikrofon, daya laser, maupun motor steppernya atau motor undaknya. Nah, ketika sudah didapatkan data, nanti datanya itu dianalisis. Jika hasilnya itu sesuai dengan referensi, maka nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika tidak, nanti kita akan cek rangkaian alatnya, apakah ada yang salah atau tidak. Kemudian kita juga memperhatikan noise, karena kita di sini berbicara tentang foto akustik di mana melibatkan cahaya dan juga gelombang akustik, jadi tentunya akan mempertimbangkan derau begitu atau noise yang kemungkinan ada pada saat proses pengambilan data begitu. Nah, itu apabila hasilnya tidak sesuai dengan referensi. Tetapi jika sesuai, maka tahap berikutnya yang dilakukan adalah pengujian sistem fotoakustik tomografi, di mana dalam pengujian sistem fotoakustik tomografi ini ada dua yang dilakukan, yaitu penentuan frekuensi optimum untuk sampel dan juga penentuan duty cycle optimum untuk sampel. Kenapa dilakukan kedua tahapan ini? Karena setiap sampel itu memiliki struktur yang beda-beda begitu. Jadi ketika kita ingin mencitrakan sampel itu, kita harus tahu dulu karakteristik sampelnya, kemudian kita tentukan frekuensi dan duty cycle-nya untuk mendapatkan citra yang sesuai. Karena nanti jika frekuensi dan duty cycle-nya itu tidak sesuai, itu akan berpengaruh terhadap kualitas citra yang dihasilkan. Makanya perlu tahap yang paling penting sebenarnya pada tahap ini. Dan ini juga salah satu tahap yang paling lama dalam proses pengambilan data. Karena kita harus uji satu-satu. Frekuensi berapa yang sesuai sampel ini, duty cycle berapa yang sesuai dengan sampel ini, baru kemudian kita bisa melanjutkan penelitian. Nah, selanjutnya ketika frekuensi dan duty cycle itu sudah ditemukan, kita analisis. Nah, apabila tidak optimal, nah kita bisa ganti sesuai dengan frekuensi yang paling jelas begitu, yang paling sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka proses pengambilan data intensitas bunyi dan citra dari variasi sampel itu sudah diperoleh, kemudian nanti bisa dianalisis citranya menggunakan deep learning ataupun aplikasi pengolah citra lainnya. Nah, untuk data terkait intensitasnya itu juga bisa dianalisis, seperti kata rekan-rekan saya tadi, dianalisis di Microsoft Excel ataupun Origin. Gitu. Nah, kemudian tahapannya sudah selesai. Untuk sampel yang digunakan, di sini dari Mbak Atika pada tahun 2021 itu menggunakan jaringan periodontal untuk sampelnya. Jadi dicitrakan, diberikan perlakuan di sini untuk jaringan periodontal yang sehat, kemudian yang sakit nanti dicitrakan. Nah, untuk ini berfungsi untuk membantu di bidang medis begitu. Kemudian ada Mbak Luciana pada tahun 2021 itu proses dekomposisi dengan variasi kontrol 1 hingga 6 hari. Jadi menggunakan daging. Nah, ini aplikasinya dalam bidang forensik. Jadi kita bisa mengetahui dari hasil pembusukannya itu kira-kira misalnya ada orang meninggal begitu, itu kira-kira meninggalnya kapan gitu. Itu bisa dideteksi karena bisa dilihat dari citra dari setiap pembusukan di setiap harinya ini gitu. Lalu ada juga Mas Mahendra pada tahun 2021 itu mencitrakan phantom berupa bahan kontras. Jadi ada banyak sampel sebenarnya, ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Baik, untuk langkah pengambilan datanya, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Untuk pengambilan datanya tadi kan saya jelaskan dilakukan di laptop itu. Nah,
pertama kita membuka sistem aplikasi pada PC. Nah, di sini ada dua, ada fotoakustik mikroskopi image dan juga fotoakustik mikroskopi sistem. Yang pertama, ketika kita ingin mengolah data, yang kita buka adalah fotoakustik mikroskopi sistem. Nah, ketika kita membuka aplikasi ini, nanti tampilan awal yang akan kita lihat atau temui itu seperti yang tertera pada slide. Jadi kita harus konekkan dulu PC kita, aplikasi kita ini dengan alat kita, begitu. Nah, setelah connect, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3. Ada pindai, ada deteksi fotoakustik, dan ada gerak. Nah, pada bagian gerak ini, nanti tampilannya seperti ini. Up ini, ketika kita ingin melihat apakah pergerakan step motor kita tadi itu berfungsi dengan baik. Nah, up ini ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Sementara untuk step motornya ini bisa diatur berapa step motornya, 1000 atau 100, begitu. Nah, sementara yang ini adalah lajunya. Jadi, ketika kita gerakan step motornya itu kita bisa atur. Kita mau step motornya itu cepat atau lambat. Nah, itu diatur di laju gerak step per second. Nah, ini dia. Nah, berikutnya adalah bagian button deteksi fotoakustik. Jadi, pada bagian ini sebenarnya ini fungsinya untuk kalibrasi mikrofon. Kalibrasi mikrofon. Jadi, di sini ada frekuensi modulasi yang kita masukkan. Frekuensi ketika misalnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Rian, ketika kita ingin kalibrasi mikrofonnya, itu nanti kan dari function generator misal diberikan frekuensi sebesar 17.000 Hz. Berarti nanti kita masukkan di aplikasi 17.000 Hz juga. Kemudian nanti kita lihat apakah itu sudah sesuai nanti yang muncul di sini. Ketika sudah di-run, nanti akan muncul di sini 17.000 juga seharusnya karena itu adalah frekuensi yang di-input gitu. Nah, kemudian ini adalah durasinya, durasi pembacaan mikrofonnya tiap berapa sekon begitu. Nanti tinggal klik tombol start saja jika sudah memasukkan setiap komponen-komponen yang diinginkan. Oke, selanjutnya bagian pindai. Bagian pindai di sini ini adalah bagian pada tahap ketika kita sudah mulai mau menyekian sampel. Nah, di sini ada bagian detektor device. Ini adalah karena kita gunakan detektornya adalah mikrofon, jadi di sini mikrofon. Kemudian durasi penyekianannya adalah 0,1 sekon. Nah, NX dan NY-nya ini bisa kita atur tergantung ukuran sampelnya. Jadi nanti ketika di sini kita isi 5, maka skalanya juga akan 5. Untuk yang Y, kalau X 5 berarti X-nya juga di sini skalanya itu 5. Nah, itu menyesuaikan dengan ukuran sampelnya juga. Begitu. Nah, untuk step-nya itu juga bisa kita atur beserta lajunya. Lalu kita, tadi kan saya bilang ketika kita ingin menyekian itu kita harus tahu frekuensi dan duty cycle berapa yang sesuai dengan sampel yang akan kita scan. Nah, karena setelah dicari ternyata sampel yang saya gunakan ini menggunakan frekuensi 19.000 Hz. Jadi saya masukkan di sini 19.000 Hz, kemudian duty cycle-nya berapa. Nah, untuk sampel kertas ini, saya coba mencitrakan kertas dengan bertuliskan huruf E. Nanti masukkan duty cycle-nya itu ada beberapa untuk membedakan hasil citranya. Nah, untuk arahnya, di sini ada arah 1 dan 2. Nah, kalau Mas Rian tadi di alatnya, arahnya itu cuma 1. Jadi pergerakan penyekianan sampelnya itu dari kiri ke kanan. Kemudian turun ke bawah sedikit, kanan ke kiri. Nah, kalau pada alat ini, dia arah 1 itu kiri ke kanan. Nah, nanti ada waktu ketika sudah sampai ke ujung ini, ada waktu lasernya itu kembali ke titik kiri lagi. Jadi scan-nya itu bukan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan, kembali kiri ke kanan lagi begitu. Untuk arah 1. Sementara untuk arah 2 dia atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah begitu. Tinggal disesuaikan. Mungkin ini dibedakan untuk melihat saja apakah sesuai ketika kita menyeken arah 1 dan arah 2 begitu. Seharusnya sama. Nanti tinggal klik saja tombol start dan ketika hasil scan-nya sudah selesai bisa di-save. Nanti formatnya itu dalam bentuk
CSV. Oke, berikutnya ketika kita sudah memperoleh data hasil citra tadi dari hasil penyekenan, selanjutnya kita masuk ke aplikasi fotoakustik mikroskopi image untuk mengolah gambarnya. Karena gambar yang kita peroleh itu belum yang dalam bentuk yang halus begitu. Jadi bisa kita olah lagi di fotoakustik mikroskopi image. Nah, ketika kita buka aplikasinya, yang muncul nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, disinilah nanti kita lakukan pengolahan terhadap citranya. Ketika kita ingin lihat intensitasnya di setiap kolom-kolom tadi, kita tinggal memasukkan nilainya di sini. Misal kita mau lihat pada baris keempat berapa intensitasnya. Nanti tinggal dimasukkan di sini 4, nanti akan muncul intensitasnya berapa. Nanti di sini akan terlihat, oh ternyata kalau di sini intensitas tinggi, kemudian ada yang lemah, ada yang tinggi ya, seperti itu. Kalau untuk mau lihat yang kolomnya, tinggal yang di bawah ini. Nah, untuk memasukkan gambar tadi, hasil scan tadi, itu bisa kita open di sini. Jadi kita open, kemudian kita cari nama file yang kita save tadi dari hasil penyekenan. Nanti akan muncul di sini, kemudian bisa diinterpolasi. Nah, di sini ada 4, maksud saya, ada 4 jenis interpolasi yang disediakan, yaitu interpolasi nearest, kemudian bicubic spline, bicubic, dan bilinear. Nanti disesuaikan saja kita mau pakai interpolasi apa. Namun di sini yang umum digunakan itu adalah yang nearest. Oke, selanjutnya, nah setelah tadi penyekenan, tadi kan kita sudah simpan filenya. Nah, nanti filenya itu dalam bentuk seperti ini, tetapi ini tidak bisa dibuka. Nah, karena tadi formatnya CSV, jadi kita ganti dulu .csv. Nah, ketika kita sudah ganti .csv, kemudian di-enter, nanti akan berubah menjadi bentuk file, begitu. File Microsoft Excel. Nah, inilah nanti yang kita olah, kemudian menghasilkan citra, karena tadi saya menggunakan sampel huruf E ya, jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada frekuensi 19.000 Hz dengan data cycle 50% maksudnya. Ini. Nah, kemudian untuk yang frekuensi 19.000 Hz dengan data cycle 60 itu agak blur, makanya tadi saya bilang kita harus selalu menyesuaikan sampel kita itu dengan frekuensi dan data cycle yang paling sesuai, karena jika tidak sesuai, hasilnya akan blur seperti ini. Berarti ini kan bisa disimpulkan untuk kertas tadi dengan tulisan huruf E, yang paling sesuai frekuensinya itu 19.000 Hz dan 50% data cycle-nya, begitu. Nah, jadi yang nanti jadi referensi itu ketika menyeken harus ini, karena ini yang paling jelas, begitu. Nah, untuk hasil interpolasinya, menggunakan aplikasi image tadi, nah itu bisa dilihat ini, seperti yang di slide, hasilnya seperti ini, untuk interpolasinya. Lalu, untuk data intensitasnya, tadi kan filenya itu sudah diubah dalam bentuk Microsoft Excel ya. Jadi sudah bisa diubah, dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, nanti tinggal klik bagian data sini, kemudian ada format teks CSV, karena formatnya adalah CSV, nanti akan muncul beberapa data seperti ini. Nah, datanya ini, yang ini merupakan setiap barisnya yang di-scan tadi. Sementara yang puluhan ribu ini adalah intensitasnya. Gitu. Nah, adapun tampilan desain alat dan hubungannya itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini beberapa hubungannya. Jadi, ada mikrofon, kemudian mikrofonnya itu terhubung dengan mikrokontroller, kemudian mikrofonnya juga terhubung dengan sound card. Nah, untuk pengkabelannya ini merupakan sistem pengkabelan dari sistem alat yang saya gunakan. Ini ada laptop, kemudian ada alatnya seperti ini, ada step motornya. Jadi step motor itu yang ini, teman-teman. Kemudian ini sound card, lalu ini ada mikrofon sebagai detektor, lalu ini laser, sampel, meja preparat. Jadi ini juga step motornya ada 2, dan ini adalah microcontroller. Jadi, oh ya, yang saya belum sampaikan, microcontrollernya itu menggunakan Arduino Nano. Jadi yang membedakan juga dari alat-alat teman saya tadi, teman-teman saya, kalau yang alat pertama itu menggunakan Arduino Uno, kemudian alat yang kedua menggunakan Raspberry dan juga Arduino Uno.
Nah, kalau di sini menggunakan Arduino Nano. Oke, baik. Selanjutnya untuk tampilan desain alat yang ada di lab, itu kurang lebih seperti ini untuk tampak depannya. Jadi alatnya itu dilengkapi dengan box peredam suara. Gitu. Nah, untuk sistem fotoakustiknya yang ada di dalam boxnya ini itu bisa dilihat yang gambar bawah seperti ini. Ini adalah tampilan untuk gambar yang lebih dekatnya lagi. Dan ini adalah laser yang digunakan. Oke, sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, mungkin kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Pada peserta yang ingin bertanya, silakan. Untuk sesi pertama mungkin sekitar 3 pertanyaan dulu kalau ada. Silakan pada peserta. Oke, sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Alusia Dianita. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi pertimbangan ketika memilih jenis Arduino atau microcontroller yang digunakan? Silakan kepada pemateri yang ingin menjawab. Siapa? Silakan. Cek. Saya Mas. Oke, untuk sedikit menjawab pertanyaan Mbak Aloysia ya. Terima kasih. Tentu mungkin teman-teman bisa lihat ya untuk untuk ketiga alat yang digunakan ini ada perbedaan untuk Arduino-nya ya. Jadi untuk alatnya sendiri kan ini sudah dibuat oleh teman-teman sebelumnya dari tahun 2000. Ada sudah untuk pemilihan jenis Arduino-nya, kalau zaman itu sudah ada Arduino Nano ya, jadi kita juga ingin pakai Arduino Nano, tapi pada saat dulu itu untuk Arduino Nano-nya itu belum ready. Dan kalau kita maksakan satu Arduino, misal salah satu jenis Arduino ATmega, jadi nanti untuk fungsinya itu kan bisa dilihat untuk Mbak Kaisarani dan alat kami ini, alat yang kami gunakan, yang saya gunakan itu ada beberapa jenis Arduino, ada 2 untuk penggerak motornya dan penggerak lasernya itu. Jadi enggak satu sistem penggerakan, jadi menggunakan 2 atau beberapa Arduino karena menyesuaikan sistem yang ada ya pada saat itu. Jadi kalau misalnya karena sekarang teknologinya sudah sampai ke nano, dan tentu nano sudah bisa membuat kerja yang lebih efisien dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang di alat Mbak Eka itu menggunakan Arduino Nano dan memangkas sedikit untuk kerja dari alatnya. Mungkin seperti itu. Hanya menyesuaikan saja di zamannya, karena di zamannya Mbak Eka ini perkembangan Arduino Nano ini sudah mulai pesat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Rian Yulianto atas jawabannya. Saya kembalikan dulu mungkin ke penanya, bagaimana dengan jawabannya, Mbak Aloysia Dianita.
Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Julian. Sudah cukup mewakili. Berarti memang ini ya tergantung pada perkembangannya ya. Pada dasarnya Arduino atau microcontrollernya ini fungsi dasarnya sama ya sebagai motornya itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi satu pertanyaan dari Mbak Luciana Sandra. Pertanyaan soal perbedaan warna citra, ada yang didesain 2, ada yang 3 warna, baiknya yang mana? Saya persilakan kepada pemateri yang ingin menjawab. Cek. Oke. Izin menjawab ya, Mas. Untuk pertanyaan Mbak Luciana, saya belum bisa menampilkan. Cuman saya bisa cerita untuk yang di bagian pertanyaan Mbak Luciana ini, kenapa memilih 2 warna atau 3 warna. Ini kita tergantung sampelnya, Mbak. Jadi misal untuk tesis saya itu, untuk kalau saya itu bisa membedakan 3 warna karena saya maunya itu ada warna dari, karena saya pakai formalin dan saya juga gunakan jaringan biologis, jadi saya maunya ada di sekitar jaringan biologisnya itu ada bisa nampak juga formalinnya. Jadi harapannya dari citra itu bisa muncul beberapa warna yang dapat membedakan antara citra latar, media latar, kemudian citra dari sampelnya, kemudian ada juga citra dari formalin itu sendiri. Jadi tergantung penggunaannya, Mbak. Kita maunya melihat apa. Kalau misalnya kita hanya mau citrakan daging tok, itu cukup dagingnya saja yang dicitrakan, kemudian dengan satu latar itu bisa kelihatan 2 warna yang berbeda ya. Harusnya ada media latar sama bahannya. Lebih ke situ sih. Kalau misalnya lagi kayak sampel Mas Mahendra tadi yang sudah ditampilkan, itu ada 3 warna, harusnya ada 3 warna. Jadi ada warna biru, ada warna kuning sebagai latar, kemudian nanti kelihatan warna biru, kemudian ada lagi sedikit warna orange itu yang kalau dilihat itu ada dia kemarin buat lingkaran pembatas ya. Jadi lingkaran pembatasnya itu berbeda warnanya, kemudian tampilan latarnya berbeda, kemudian sampel cairannya yang dia coba deteksi itu berbeda juga warnanya. Jadi untuk penggunaannya nanti akan muncul, pada dasarnya sebenarnya di alatnya itu, kalau yang di alat saya itu karena pengolahan citranya itu menggunakan coolworm, jadi warnanya itu dari yang paling dingin warna biru sampai yang paling panasnya warna merah atau orange. Jadi untuk degradasinya bisa dilihat saja berapa warna yang bisa terbentuk. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan dulu kepada penanya, bagaimana Mbak Luciana? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Luciana. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yusril Iza. Mas Yusril Iza. Bertanya apakah hasil citranya bisa mencitrakan kedalaman? Ya, saya persilakan kepada materi yang ingin menjawab. Baik Mas, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yusril. Apakah hasil citranya bisa mencitrakan kedalaman? Nah, untuk saat ini di lab kita masih untuk mencitrakan dalam 2 dimensi. Jadi hanya permukaannya saja. Untuk kedalaman ini belum bisa, dan mungkin juga nanti ada teman-teman yang mengembangkan gitu. Jadi masih 2 dimensi dan belum bisa untuk mencitrakan kedalaman. Kayak gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada Mas Yusril? Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Apakah kepada peserta masih ada yang ingin bertanya? Ada dari Mas Intan Dwi Reno. Pertanyaannya, untuk pemilihan perangkat detektor, apakah kedepannya akan menggunakan perangkat yang lebih sensitif atau perangkat yang digunakan saat sudah merupakan pilihan terbaik? Kedua, apakah bisa menggunakan lebih dari satu perangkat detektor dalam pengambilan data? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Mitra. Mas Rian tadi mau jawab tapi masih mute kayaknya. Oh iya Pak. Ini Pak, kalau dari kami itu mungkin Pak Mitra bisa menambahkan ya, mungkin karena Pak Mitra yang lebih relate sama tujuan sebenarnya dari penggunaan alat kita, kenapa untuk detektornya. Mungkin saya tambahkan, saya hanya menambahkan di bagian ini, untuk bisa atau tidak bisanya ditambahkan detektor yang lain itu sangat bisa teman-teman. Namun yang kita butuhkan itu kan bagaimana mengkoneksikan semua perangkat kita itu, sensornya kita dengan alatnya kita. Tentu bisa, teman-teman juga bisa bereksperimen apakah menggunakan 3 detektor, apakah pendeteksiannya 3 dimensi dan lain sebagainya. Itu bisa dari teman-temannya saja bisa mengenerate itu semua dan dapat mengkoneksikannya satu sama lain. Mungkin kalau untuk tujuannya kenapa penggunaannya dipilih Omni, mungkin Pak Mitra yang lebih paham. Oke, baik. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi begini, kenapa Omni yang dipakai itu sebetulnya karena yang duluan itu dipakai itu pakai Omni dan itu bisa kedetek gitu ya. Jadi sangat pragmatis sekali. Nah, apakah bisa pakai yang lain? Tentunya bisa. Cuman yang sudah tersedia dengan dengan dakatnya itu yang Omni gitu. Nanti apakah juga bisa pakai ultrasound? Bisa sebetulnya. Kalau sistemnya kita udah ready ya, gitu. Jadi bisa, Mas. Dan apakah bisa ada yang lebih sensitif lagi? Tentunya ada ya. Tapi biasanya lebih sensitif lagi bisa lebih mahal juga harganya. Nah itu. Nah yang tersedia di Tokopedia yang mana itu yang kita pilih ya. Kenapa kok milih Tokopedia? Ya itu karena biasa belinya mudah, bisa SPJ-nya gampang gitu ya. Kalau kita beli ke Amerika, belum tentu dapat, SPJ-nya susah juga gitu. Jadi pragmatis banget Mas. Jadi makanya itu sistem ini masih prematur sebetulnya. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kita kembangkan ya. Maksudnya untuk negara ketiga loh ya, kayak negara kita ya. Karena kalau Anda tidak bisa Anda bandingkan dengan paper-paper yang sudah ada tentang tomografi fotoakustik, itu udah sangat canggih banget gitu loh. Sistemnya udah nggak kayak kita. Kita itu sebetulnya baru intip-intip jalan ini ya. Dan ini pun kalau di Indonesia kayaknya baru kita, Mas ya. Jadi di Indonesia maksudnya ya, itu baru kita. Nah, semuanya itu adanya di Amerika atau di negara-negara maju ya maksud saya. Kenapa? Ya karena mereka juga menggunakan ultrasound, kemudian lasernya itu juga lasernya itu jangan dianggap laser kita itu paling baik ya, bukan ya, paling murah. Jadi laser yang paling murah dan itu bisa didapat di Tokopedia sekali lagi ya, atau AliExpress. Karena kalau laser standar, Mas, belinya tuh mahal, harus pakai lelang. Wah, jadi sudah lelang, mahal pula duitnya nggak ada kan gitu. Nah, daripada kita nggak jalan, nah udah kita pakai apa adanya dan ternyata jadi tidak usah juga minder juga, ternyata data kita itu bisa masuk Q1 juga gitu loh. Contoh terakhir tuh tahun 2022 ya, ada yang bisa itu sampai Q1. Saya dengan Pak Andreas itu ya di program postdoc ya, postdoc kemarin tahun 2021 itu masuk Q1 Mas. Artinya kan kalau kita berdasarkan kian, Q1 itu sama dengan negara maju karena nggak ada yang Q0 ya. Q1 artinya sama risetnya gitu loh. Artinya boleh juga gitu. Tapi tadi tergantung tujuannya ya.
kalau kita ingin lebih ke misalnya menggambarkan apa namanya plak di pembuluh darah gitu kan, itu di dalam banget tuh. Wah, itu kita belum bisa ya, seperti itu. Tapi yang subsurface itu juga bisa sebetulnya ya. Cuman tadi mesti ada apa namanya itu, ada algoritmanya ya yang digunakan. Karena yang Mas Andreas itu juga bisa mendeteksi di kedalaman berapa gitu, bisa mendeteksi. Oke, gitu ya. Terima kasih. Silakan tuh Mas, dari Mas Buki. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya kembalikan dulu ke penanya, mungkin Mas Intan, bagaimana? Ya, mungkin sudah ya. Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan lagi ini di kolom chat. Yang pertama dari Saudara Muhammad Rizwan. Izin bertanya, antara Raspberry dan Arduino mana yang lebih efisien atau memungkinkan untuk digunakan dan apa pertimbangannya? Terima kasih. Saya persilakan mungkin pada pemateri yang ingin menjawab. Terima kasih karena menyinggung Raspberry ya. Di alat yang kami gunakan, saya itu alat yang digunakan itu menggunakan Raspberry. Jadi perlu dipisahkan ya, untuk kalau kami ini pisahkan antara microcontroller dan sistem operasi dan CPU ya, jenis CPU. Jadi yang kita gunakan itu untuk Raspberry Pi-nya itu CPU-nya. Jadi sama kayak CPU di laptop, kita pakai laptop atau pakai Raspberry. Itu kenapa pakai Raspberry? Karena kalau dibaca dari yang orang yang buat alat ini, dia menginginkan agar bentuk ininya bisa lebih ramping lagi. Yang hanya seukuran CPU sebesar kartu ATM itu ternyata bisa digunakan untuk sebagai CPU alat ini. Jadi pemilihan untuk Raspberry Pi-nya itu lebih ke sisi sisi ukuran. Jadi untuk karena kalau dilihat dari tujuan riset yang sebelumnya mau dibawa ke arah portable, jadi mengkecilkan ukuran itu tentu cita-cita dari semua kawan-kawan sebelumnya yang menggenerate alat ini. Jadi itu pertama untuk penggunaan Raspberry Pi-nya. Kemudian untuk Arduino ya tentu agak sulit ya dibandingkan antara Raspberry Pi dan Arduino, karena yang satu CPU, yang satu microcontroller. Jadi agak kurang bisa kita jawab pertanyaannya. Namun kalau disuruh pilih antara Raspberry Pi dan CPU, yang laptop atau apa, tentu untuk performa itu tentu lebih bagus untuk laptop. Kalau dari sisi performa scan dibanding dengan hanya Raspberry Pi yang kecil dan ukuran yang terbatas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudara penanya, Mas Muhammad Rizwan? Oke. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari Mas Buki Wahyu. Apakah faktor jarak mikrofon dan laser terhadap sampel perlu diperhatikan? Ya, saya persilakan kepada pemateri yang ingin menjawab. Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Buki. Apakah jarak mikrofon dan laser itu terhadap sampel perlu diperhatikan? Jawabannya, mungkin saya pisah ya. Untuk mikrofon terhadap sampel itu perlu diperhatikan. Mikrofonnya harus sedekat mungkin dengan sampelnya. Seperti itu. Kemudian untuk lasernya itu diposisikan di misal sampelnya di ini, misalkan ini sampel, nah itu lasernya itu di sini, di sudut sampelnya. Tetap harus diusahakan laser mengenai seluruh sampel kayak gitu. Kebetulan untuk yang di alat saya itu posisi lasernya udah fix gitu.
Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan ya untuk Mbak laser Mbak Kaisarani itu, seingat saya dia menggunakan kaca fokus ya. Jadi tentu untuk pengaturan jarak, pengaturan penembakan lasernya juga harus disesuaikan dengan titik fokus lasernya. Jadi tentu berpengaruh kalau untuk alat Mbak Kaisarani. Nah, itu mungkin sedikit penambahan dari saya karena menggunakan kaca cermin untuk memfokuskan itu lasernya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudara penanya? Oke. Karena masih ada mungkin waktu, saya persilakan lagi kepada peserta yang kiranya masih memiliki pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat atau gunakan fitur raise hand. Ya, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta sekalian. Mungkin sebelum menutup kegiatan kita, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Mitrayana. Dipersilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Saman ya. Saudara-saudara sekalian, pertama terima kasih ya untuk presentasi dari Mas Rian, kemudian Mbak Rani, Mbak Eka ya, terima kasih, dan juga Mas Saman ya untuk terselenggara acara ini. Juga teman-teman yang hadir nih, ada senior ya, ada Mbak Luciana, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Harjum juga ya, terima kasih. Ada Mas Buki ini calon S3 kita juga ya, mudah-mudahan ya sukses ya beasiswanya. Dan teman-teman yang hadir ya semuanya. Ya, kita menyelenggarakan acara ini sebetulnya kita ingin lebih mensosialisasikan kegiatan kita ya. Karena juga kita ingin juga bahwa teman-teman yang tertarik itu bisa tahu dulu sistemnya seperti apa. Nah, nanti kalau tertarik itu bisa langsung saja ke lab gitu. Jadi lab kita itu selalu terbuka, cuman dikunci itu kalau memang nggak ada orangnya gitu ya. Nah, jadi tapi selalu terbuka kapan saja. Yang jelas silahkan bisa menghubungi Mbak Eka. Itu yang teman-teman yang ada di lab lah. Nanti biasanya kalau kontak saya, nanti saya akan kontak. Silahkan bisa ngubungin Mas Rian, Mbak Kaisar atau Mbak Eka. Nomor teleponnya nanti Anda mau pilih alat yang mana gitu. Nah, di situ nanti silahkan Anda untuk nyantrik namanya. Kalau orang Islam itu nyantrik itu diajarin langsung ya, jadi asisten researcher gitu. Karena saya sendiri ya pertama itu saya juga jarang menggunakan alat itu, malah teman-teman mahasiswa ini yang lebih expert daripada saya ya gitu. Saya sendiri jarang pakai gitu. Sehingga itu semua nanti hasil dari teman-teman semua ya gitu. Nah, saya hanya ngordinir saja sih sebetulnya sifatnya ya gitu. Jadi sehingga kalau Anda teman-teman ini semua lulus dan Anda belum bisa itu repot juga. Sehingga ya tadi regenerasi lah ya. Nanti dari Mas Rian sebentar lagi selesai ya, bisa jadi siapa yang baru gitu, ada yang baru lagi sehingga nanti akan terus ya. Cuman selain itu juga sekarang kita sudah ada manual book. Kita minta memang semua membuat manual book. Jadi Anda nanti juga bisa belajar sendiri sebetulnya. Karena atau sistemnya bisa dipelajari ya gitu. Ini bukan sistem yang sulit lah gitu. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Ya mudah-mudahan ada satu atau dua yang tertarik, dipersilahkan untuk ke lab dia langsung datang. Ya di kita itu sistemnya sebetulnya on off gitu. Artinya kita tidak pernah, saya terutama tidak pernah memaksa ya Anda itu untuk menyelesaikan sampai tuntas sebetulnya. Kalau memang wah kok gampang banget nih, cari yang lebih sulit, silahkan saja gitu ya. Kalau mau cari yang lebih sulit lagi, silahkan saja kan gitu. Tapi kalau mau menyelesaikan sampai tuntas dan cepat pun boleh ya. Kalau memang bisa Anda cepat, kenapa harus lama gitu loh. Kenapa harus berlama-lama kalau memang bisa cepat? Selesaikan saja kan gitu.
Dan harus Anda ingat bahwa tesis itu hanya berapa SKS gitu dibanding dengan apa namanya, atau skripsi itu hanya 6 SKS ya, atau tesis berapa? 4 ya. Atau 8, oh sorry, 8 SKS ya gitu. Dibanding 40 kan dia ya gitu. Sehingga tadi ya, kalau bisa memang lebih cepat ya cepatlah gitu. Jadi kami sangat terbuka ya, silakan kalau tertarik gitu untuk main-main ke lab, Anda lihat-lihat dulu ya dan sebagainya. Oke Mas, terima kasih banyak ya kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Mitrayana atas closing statement yang diberikan. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita ini, saya mohon kerjasamanya teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya ke sesi dokumentasi pada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Oke. Oh baiklah, mungkin ini yang bersedia menyalakan kameranya ya. Oke, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Ya, ganti gaya lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada peserta yang telah hadir, terlebih lagi kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.